Bro, what's wrong with you? Kebetulan dulu kuliahnya di STKIP PGRI Jombang, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Masuk 2005, wisuda 2009, jadi cukup 7 semester. Setelah itu langsung ngajar di SDN Kepanjen 2 Jombang. Ngajar kebetulan wali kelas 5, 5D, dari seluruh mata pelajaran kecuali agama dan olahraga. Sejak kuliah, magang pertama kali di Tombati itu 2008. Magang pertama cuman jadi ini, penata lighting. Tim penata lighting, bukan koordinator penata lighting. Sampai beberapa tahun hingga akhirnya 2016 itu baru diberikan kesempatan untuk menyutradara. Kalau pentas sudah banyak, cuman kalau menyutradarai kurang lebih di Tombati sudah 6 naskah, 6 pertunjukan. Mulai yang pertama para penjudi, terus dengan naskah sendiri itu Wiruncono Murko, Anggraini, tapi itu sempat dipentaskan beberapa kali dengan judul yang sama, tapi dengan tempat yang berbeda. Ada yang di Surabaya, di Festival Panji Nusantara, dan kalau yang Festival Panji Nusantara itu dengan banyak negara, termasuk Thailand, Kamboja, Malaysia. Jadi jika berteater ngomong tentang kekaryaan itu nagih, karena di setiap naskah, di setiap pertunjukan banyak hal yang harus dipelajari, dan itu yang akhirnya memperkaya wacana kita sendiri. Akhirnya buka-buka buku, beli buku, cari referensi dan sebagainya. Dan itu nagih. Suwarna Carpenter ini saya main sendiri sejak 2018. Jadi ditukangi sendiri, di manajemen sendiri, jual-jual sendiri. Jadi awal dulu kalau 2018 karena dulu belum full day. Jadi sepulang sekolah jam 1 pulang di rumah mulai ngerjakan kayu. Sampai asar, maghrib, selepas sisa lanjut lagi sampai jam 12 malam. Itu hampir kurang lebih 1 tahun, rentang 2018. Dan mulai menginjak 2019 awal tahun, sekitar bulan 2 baru mulai memberanikan diri untuk ngambil karyawan. Dulu masih 2 orang. Akhirnya itu mulai stabil, 2 orang. Terus saya juga garap, bantu garap juga tetap sepulang sekolah. Tapi semenjak ada kebijakan full day, otomatis nggak bisa, karena nyampe rumah kurang lebih 3:30, nggak nutut sudah. Akhirnya sekarang mulai 2020 sampai sekarang semuanya full tim yang ngerjakan. Kalau saya lebih fokusnya memang ke furnitur sama interior, baik dari kayu solid, HPL dan lain-lain, mix besi dan sebagainya. Tapi memang lebih fokusnya ke furnitur dan interior. Model dan konsep semuanya dari saya. Gambar saya, jadi teman-teman tim yang ada di gudang ini semuanya bekerja dari gambar saya. Kalau dalam bentuk furnitur hampir jarang ada yang orisinil semua. Pasti semuanya tiruan dan dimodifikasi. Tapi ada memang satu kali bentuk karya furnitur yang memang pure dari konsepnya dari saya juga pernah ada. Cuman kadang karena kembali lagi kita ke pasar,
kita menyesuaikan pasar, dan customer juga kadang store gambar, mas aku pengen kayak gini. Oke, secara tidak langsung idealisme kita dalam membentuk seperti itu nggak bisa, udah petok bangkrong seperti apa yang dimaui pembeli bayar. Kerapian itu yang harus dijaga sih, kerapian sama kehalusan bentuk itu yang paling utama, dan itu yang menjadi nilai jual. Karena pesaing juga banyak, karena di lokasi Kudus ini kalau ngomong gudang kayu banyak sebenarnya, cuman yang memang berani benar-benar bertarung dan mempertahankan brand dari kualitasnya, saya berani menjaga itu. Bahan bervariatif, mulai dari yang recycle kayu bekas palet ada, jati solid, rem besi, sama HPL. Kalau HPL jelas multiplex. Berdasarkan bahan yang digunakan sama bentuk, kerumitan bentuk. Contoh kalau meja kayu bisa juga dari ketebalannya, misal kayak meja rem besi itu dengan ketebalan 7 cm, diameter 1 meter, plus kaki besi paling tidak masih 1,5 juta. Kalau HPL sama interior yang lain hitungannya per meter. Kalau untuk HPL sendiri per meter, kalau backdrop masih sekitar 1.800.000. Kalau kitchen yang berbentuk, konteks yang berbentuk itu masih 2,2. Strategi promo sebenarnya, karena banyak workshop kayu itu kelemahannya memang di sana. Dan jujur seluruh orderan ini memang 30% lah dari sosmed, selebihnya karena jejaring. Tim di sini tuh malah rata-rata saya mending didik tukang baru. Kayak si Adi itu selepas SMK nganggur, saya tarik. Ada yang putus sekolah nganggur, saya tarik. Karena kalau tukang nol mulai baru, dia mulai memahami konsep saya, sehingga sekarang jul-julan saya store gambar, mereka sudah tahu keinginan saya, konsep saya gimana, konstruksinya seperti apa, sampai jenis finishingnya. Jadi mereka sudah terbiasa selama 3 tahun ini. Justru malah anak-anak muda ini yang multi talent, malah dia bisa bentuk, dia bisa finishing, dan desain juga malah. Jadi memang saya ngaturnya didiknya sejak awal, karena kebiasaan di sini itu kan tukang kayu sendiri, tukang bentuk, tukang finishing sendiri. Kalau di workshop ini saya ajari lengkap, mulai bentuk, bakali kayu sampai finishing sampai selesai. Satu anak pasti bisa semua. Pendanaan pure sebenarnya ya memang kantong pribadi. Dulu pertama kali main kayu, alat yang elektrik itu hanya punya 2, bor sama gerinda, cuman itu saja senjatanya. Tapi berangsurnya waktu, sejak punya karyawan, pos anggaran dari hasil penjualan itu saya bagi 3 hal. 1, belanja bahan, 2, gaji karyawan, yang ketiga saving untuk workshop. Dan itu selama 2 tahun saya tidak merasakan hasil kayu, badi kayu enggak. Keuntungan dari kayu tidak saya pakai, seluruhnya saya belikan alat lagi. Dan itu sering. Bahkan dulu target itu setiap 2 bulan sekali saya harus bisa beli alat 1, nambah alat. Karena di dunia kayu itu alat penting banget, dan banyak macamnya, dan harganya relatif mahal-mahal. Belum pernah kalau pameran. Kalau pameran hanya 1 kali waktu yang di Borobudur itu. Karena konsep kita bukan ready stock. Konsep kita by order. Jadi setiap ada orderan baru ngerjakan. Tapi alhamdulillah selama berjalan 2019 sampai sekarang, teman-teman nggak pernah libur. Alhamdulillah. Kalau dulu belajar pertama kali tetap YouTube sih. Kebetulan saya gabung di beberapa komunitas kayu, dan ilmu saya sebenarnya dari sana semua. Plus sambil melihat
di lingkungan sekitar sini karena banyak tukang juga di sini. Itu juga sebagai guru. Tapi kalau ide bentuk, ide konsep garap biasanya lebih sering ke Pinterest. Oh, which one? Peta pasarnya saya masih di Jatim, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Pasar yang paling sering itu Gresik terutama. Pengen ekspor, cuman masih banyak terkendala pemahaman tentang ekspor itu seperti apa. Meskipun sudah ada temen yang mau nawarin membantu untuk membackup ekspor, cuman lagi-lagi pasarnya masih perlu dipelajari. Karena kemarin juga ada yang DM dari Australia dan sebagainya, cuman kita bingung ini gimana gitu ya. Banyak meja TV, kitchen set itu yang paling sering. Almari, kayak ini bikin almari, tapi ada rahasia. Nah gini, kalau saya dulu memang usaha gonta-ganti, mulai jualan sarung, jualan kue pernah, sampai akhirnya cocok jualan kayu. Saya cuma ngugemi satu kalimat dari Mbah Yai Maimun Zubair sebenarnya, bahwa ketika kamu jadi guru atau jadi kiai, tetaplah mempunyai usaha sampingan dan mulangmu ikhlas gitu. Awalnya sih itu, karena saya memulai usaha ini sejak dulu sebelum diangkat, jadi masih honorer dengan gaji yang seberapa, tapi saya nggak pernah mengeluh karena saya punya sampingan yang bisa menutupi itu semua. Dan memang maksud saya untuk membuka usaha ini yaitu biar saya ngajar ini ikhlas gitu. Untuk teman-teman guru terutama, banyak kok teman-teman saya juga di sekolah SDN Panjen 2 ini yang punya usaha, mulai dari tanah, jual beli tanah, jual beli mesin fotokopi, banyak. Dan memang mereka semua rata-rata berhasil yang punya usaha di luar jam dia mengajar, dan itu bisa dikondisikan dari jarak jauh. Itu yang terpenting, sehingga ngajar kita nggak kotor, karena setiap pagi otomatis jam 6 tet saya harus berangkat, pulang di rumah setengah 4, dan mengkondisikan yang di gudang by phone. Sama sore hari waktu setelah pulang sekolah sekitar setengah 4 baru saya ngecek harapan plus targetan. Referensi bentuk apapun usahanya, sebenarnya kita butuh membreakdown ini konsep bangun dari usaha kita, dan itu tidak lepas dari sering-sering baca referensi kayak gitu, bentuk dan lain-lain.